Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi awjaba salata ala kulli mu'minin wa mu'minatin faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang Allah muliakan, mari kita bersyukur kepada Zat yang maha sempurna. Allah maha pemberi, memberi kita walaupun kita nggak minta. Allah maha pengampun, mengampuni semua dosa hambanya yang mau bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Allahu wahhab, Allah maha pemberi. Allahur Razzaq, Allah maha pemberi rezeki. Kita hari ini bisa lakukan aktivitas karena Allah beri kita rezeki, baik sehat, umur, dan kesempatan. Maka Allah perintahkan kita yang pertama untuk beribadah. Karena Al-Quran abadikan. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, di antaranya kata Allah, kecuali untuk beribadah. Nah, ketika kita beribadah, bukan Allah itu butuh ibadah kita. Seandainya semua orang di bumi ini nggak beribadah, Allah tetap maha perkasa, maha tinggi, maha baik. Allah nggak berkurang kebaikannya, nggak berkurang tingginya Allah karena umat manusia itu tidak beribadah. Namun hakikatnya kita beribadah ini karena kebutuhan kita. Kita butuh kepada ibadah itu. Di antara yang pertama adalah ibadah itu wujud kita mensyukuri nikmat Allah. Ketika orang beribadah, bagian dari orang itu mentaati perintah Allah. Nah, ketika orang beribadah, maka ibadah itu akan melahirkan dia kedamaian, ketenangan jiwa dalam diri kita. Nah, semua orang butuh tenang, butuh damai, butuh bahagia. Maka di antara caranya itu adalah kita beribadah. Semakin banyak ibadah kita ini, maka hati ini semakin tenang. Hati ini semakin nyaman dan jauh dari gundah, kekhawatiran, dan galau. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah, bagaimana kami beribadah ya Allah? Allah kirimlah Rasulullah. Maka Rasulullah ini ajarkan kita cara beribadah. Terkait dalam ibadah ini, semua orang yang beribadah kepingin ibadahnya itu diterima. Ibadahnya itu dicatat sebagai amal soleh. Kapan sebuah amalan, sebuah ibadah ini menjadi dia amal soleh? Maka dua syaratnya. Yang pertama, ibadah itu mesti ikhlas karena Allah. Kita sholat karena Allah. Kita puasa karena Allah. Kita ini zakat karena Allah. Kita baca Quran karena Allah. Maka kembali Al-Quran mesti nyalir, famay ya'mal misqala zarrah
Kalau dia satu biji kebaikan, Allah akan balas kebaikan itu. Begitu pun keburukan. Maka tadi kembali kita ini wa may yarju liqa'a rabbih, orang yang kepingin diakui oleh Allah itu ibadahnya, maka hendaklah dia beribadah di ujung ayat wala tusyrik fi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan Allah dalam ibadah itu. Nah, ketika orang ria ingin menampakkan ke orang lain, artinya orang itu melakukan syirik. Maka di antara syirik Nabi jelaskan, inna akhwafa alaikum asyirku. Syirik yang paling aku khawatir Nabi yang ada dalam diri kalian. Sahabat bertanya, apa itu asyirku? Nabi menjawab, arya, pamer. Maka ketika orang menampakkan ke yang lain, dia datang ke masjid supaya dilihat nih sama danton, sama komandan, sama dangki, saya hadir di masjid. Ini masalah. Artinya ibadahnya belum untuk Allah, untuk dangkinya, untuk komandannya, untuk dantonnya. Nanti di hari kiamat Allah panggil, udah sholat? Udah. Kapan? Tiap malam ya Allah. Kata Allah, kazab, tak engkau bohong. Engkau sholat, kata saya, kata Allah, namun untuk dantonmu, untuk dangkimu. Nah, ketika engkau sholat untuk dangki dan danton, sudah engkau dapatkan dunia. Kita akan Allah seret di atas wajah kita, dilemparkan neraka. Kau udah sholat? Iya. Namun dalam ibadahnya itu bercampur dengan riya. Maka para ulama mensyaratkan, Imam Ibnu Katsir mengatakan, orang kalau mau diterima amalnya dan itu amal soleh, maka dia khalisan wa khalian minar riya, dia mesti keluar dan tidak ada mengandung riya. Yang kedua, ibadah kita ini menjadi amal soleh yang Allah terima kapan? Kalau itu benar. Bagaimana makna benarnya? Kembali para ulama menjawab, Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Katsir, Fudail bin Iyad, makna benarnya sawaban ala syariati Rasulillah, dia benar mengikuti tuntunan Rasulullah, maka baru ibadah itu Allah anggap sebagai amal soleh, Allah catat sebagai pahala. Kenapa kita mesti ada pengajian, kembali belajar untuk mengetahui yang mana ibadah yang Rasulullah contohkan tadi, yang Nabi ajarkan tadi. Karena Allah kirim Rasulullah, tujuannya adalah untuk mengajarkan kita cara beribadah. Maka itu hadis kan menjelaskan, ma ba'asanillah illa mu'alliman muyassira. Allah, kata Nabi, tidak mengirim aku kecuali menjadi guru, memudahkan orang ini memahami agama. Maka kita perbanyak kajian-kajian, perbanyak membaca. Untuk apa? Untuk mengetahui yang mana ibadah yang Nabi ajarkan, yang mana yang Nabi larang. Maka singkatnya mudah pada hal agama ini. Kerjakan yang Allah Rasulnya perintahkan, tinggalkan yang Allah dan Rasulnya larang. Cuma dua ini ibadah itu. Mudah, enggak mesti begini begitu, enggak. Cukup amalkan yang Allah perintahkan dan Rasulnya, dan tinggalkan yang Allah dan Rasulnya larang. Jelas ya? Baik, jamaah yang Allah muliakan, kita masih di bab jamaah. Karena keutamaan jamaah ini sangat dahsyat. Di antaranya adalah sunnul huda, orang-orang yang Allah berikan petunjuk, orang-orang yang selalu berjamaah ini. Maka sebutlah salat jamaah itu, fa innallaha syara'a ala nabiyikum, Allah mensyariatkan ke nabi kalian apa? Sunnal huda, sunnah petunjuk. Bahkan ayat menjelaskan, innama ya'muru masajidallah, siapa orang yang hari ini Allah akui imannya. Semua kita ini kalau tengok KTP ataupun kartu anggotanya, KTA-nya,
Apa agamanya? Semua Islam. Nanti buat paspor, di imigrasi, lagi-lagi itu agama Islam. Buat keterangan kelakuan baik, lagi-lagi agamanya Islam. Nah, kita diakui oleh negara, diakui oleh beberapa instansi, agama kita Islam. Pertanyaannya, apakah Allah mengakui tidak kita ini Islam? Maka di antara ayat menjelaskan, orang yang Allah akui keimanannya, dia mendirikan sholat, beriman pada hari akhir, beriman, ya orang yang menunaikan zakat dan seterusnya, innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang makmurkan masjid. Antum boleh lihat, sekian banyak anggota Yom Kippur. Apakah semua hadir ke rumah Allah ini? Tidak. Namun jika kita tanya apakah cinta Rasulullah, semua kompak menjawab, kami cinta Rasulullah. Nah, di antara bukti bahwa kita cinta Rasulullah ini, Nabi ajarkan kita berjamaah, dan jamaah itu memberikan kita yang pertama petunjuk Allah. Apa makna petunjuk Allah? Ketika orang beribadah, ketika orang beramal, amalan itu, ibadah itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Baik jamaah yang mulia, untuk supaya sempurna kita ini berjamaah, ada beberapa karakteristik. Dalam kitab bahasanya ini sifatul a'immah, karakter imam. Atau ini buku yang saya bawa adalah Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang pertama, an la ya'lam al-muqtadi butlana salati imami. Kapan kita ini sah berjamaahnya? Ketika makmum meyakini bahwa imamnya itu salatnya sah. Makmum nggak ragu kalau dia imam sah. Nah, apa ukurannya? Yang pertama, kalau imamnya ini pagi dia nggak sholat subuh, zuhur dia imam, ini masalah ini. Atau orang, ya, dia ini datang ke dukun, dia percaya dukun dan jadi imam. Artinya bahwa Nabi jelaskan ke kita, ada 3 itu orang yang sholatnya Allah nggak terima. Salah satun la tartafi'u salatuhum shibran ala ru'usihim. 3 kelompok yang Allah nggak terima sholatnya. Yang pertama, rajulun amma kauman wahum lahu karihun. Sementara jamaahnya ini membenci imamnya. Kenapa? Karena imamnya nggak pernah sholat, tapi jadi imam. Imamnya datang ke dukun, jadi imam. Orang pelaku riba jadi imam. Nah, ini pertama poinnya. Nah, jika nanti ada orang, antum tahu persis, ini orang percaya dukun dan berkali-kali datang ke dukun, jadi imam, antum boleh nggak ikut. Kenapa kita meyakini salatnya Allah nggak terima? Yang pertama. Yang kedua adalah ayakuna al-imam an la yakuna al-imam muqtadiyan bi ghairi. Imam yang jadi imam kita tidak ikut imam lain. Bagaimana maknanya? Ini orang di saf pertama ikut imam di depan. Nah, jamaah belakang saf pertama ini ambil yang saf pertama ini jadi imam, sementara dia ikut imam lain. Maka ini juga tidak sah. Boleh kalau imam pertama ini sudah salam dia. Nah, orang ini mungkin masbuk, dia sendiri ini, datang orang lagi baru, dia boleh berimam ke orang yang masbuk ini. Namun dalam berjamaah tadi, imamnya masih ada, dia ini berimam ke imam di depan, datang belakang lagi berimam ke dia. Nah, ini dia maknanya alla yaqtadiya al-imamu bi ghairi. Nah, kalau begini kasusnya, maka itu dia tidak sah menjadi imam, maka juga orang ini tidak dianggap berjamaah. Yang ketiga,
alla yakuna al-imamu ummiyan. Imam yang jadi imam itu tidak ummi. Bagaimana ummi maknanya? Imam ini nggak bisa baca Al-Fatihah, jadi imam. Dan di antara bacaan yang ditanggung oleh imam atas makmumnya adalah Al-Fatihah tadi. Nah, sementara imam ini bacaan Al-Fatihahnya nggak benar. Bacaan makharatnya nggak benar. Panjang pendeknya nggak benar. Hurufnya nggak fasih. Maka ini yang ketiga, kalau imamnya itu ummi, nah kalau kita wal maksudu bil ummi huna man la yatayaqqan qira'at al-Fatihah. Yang dimaksud dengan ummi di sini adalah orang yang tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Maka imam itu bukan mau-maunya kita. Kalau bunyi hadis ju'ilal imamul yu'tamma bi, imam itu dipilih. Bagaimana memilih imam? Yang pertama, ahsanuhum qiraah, yang paling baik bacaannya. Yang kedua, afqah, orang yang paling paham. Namun sama nih Ustaz, ini orangnya juga bagus bacaannya, sama level pemahaman agamanya. Bagaimana? Akbaruhu sinnan, yang paling tua, dan seterusnya, ya kan? Maka ini di poin yang ketiga. Yang keempat, an la yakunal imamu imro'atan wal muqtadi rajulan. Yang jadi makmum laki-laki, imamnya perempuan. Nah, ini enggak boleh dan tidak sah salat jamaahnya. Ini termasuk ini. Mungkin sebagian memahami, Ustaz, kami pacaran Islami Ustaz. Bagaimana Islaminya? Saya imam, pacar saya makmum. Kan Islami ini. Apakah boleh? Enggak boleh. Kenapa? Perempuan itu belum jadi miliknya. Maka ini dalam mazhab Syafi'i makruh tanzih, artinya makruh mendekati haram. Atau antum sering lagi nih, karena mungkin malam janjian tahajud. Ini calling pacarnya malam. Ayo, dek tahajud. Sementara antum nggak bangunkan orang tuanya, nggak bangunkan adiknya, kakaknya, namun anak orang lain perempuannya antum bangunkan. Ditegur kenapa? Kan dakwah Ustaz. Dakwah setan ini. Maka kami tadi, ini yang belakangnya tadi ini imam perempuan, makmumnya laki-laki, ini nggak boleh. Hadis itu menjelaskan dari Jabir bin Abdullah, kala Rasulullah, la ta'ammanna imro'atun rajulan. Perempuan nggak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i langsung ini, bisnad sahih. Nah, terus dalam konteks ini juga bahwa kalau tadi nggak tahu awal bahwa imamnya perempuan, makmumnya ikutlah makmum laki-laki ini. Nah, setelah sholat dia tahu, oh perempuan kok imamnya. Nah, kalau dia tahu lazimahul i'adah, dia mesti mengulang sholatnya. Kalau tahu belakangan imamnya itu perempuan, maka dia mesti mengulang sholatnya. Ya, namun boleh. Bagaimana kalau perempuan jadi imam dan makmumnya perempuan? Itu boleh. Langsung diamalkan oleh Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah. Kata Sayyidah Aisyah, ammatan nisa'a faqamata wastahunna. Jadi Aisyah jadi imam dan para nisa, para perempuan menjadi makmumnya. Nah, kalau begitu perempuan boleh, laki-laki perempuan yang banyak boleh, laki-laki belakangnya istrinya boleh. Nah, namun begini, nanti kalau laki-laki itu berdirinya sedikit di belakang imam. Kalau hanya berdua, Nabi pernah amalkan ini untuk sahabat Ibnu Abbas. Namun jikalau imamnya laki-laki, makmumnya istrinya perempuan, maka berdirinya di belakang imam, bukan di sampingnya. Walaupun ini sama-sama satu orang. Ustaz, bagaimana kalau anak-anak Ustaz? Kan masih kecil, belum balik dia. Boleh nggak anak-anak laki-laki ini berdiri di belakang perempuan? Enggak juga.
Di depan dia para perempuan. Maka sunnahnya saf yang paling baik untuk laki-laki itu saf pertama, dan saf yang paling baik untuk perempuan yang paling belakang. Abdul sufuf bin nisa. Ini di poin yang keempat. Selanjutnya yukrahu tadi ini antakifal mar'atu bijadin birrajuli fi sholati fa in waqafat lam tubtil sholatuhu wa sholatuha. Yukrahu aidan lirrajuli ayusalliya bi imra'atin ajnabiyah. Makna ajnabiyah ini adalah perempuan yang belum ada ikatan dengan laki-laki itu. Maka dihukumi dia karahatut tahrim, makruh yang dia mendekati haram. Yang selanjutnya yang kelima, ayakunal imamu musliman wa tahiran. Imam itu harus muslim. Kalau imamnya kafir bagaimana? Itu dia nggak sah salatnya dan mesti mengulang salatnya. Selanjutnya imamnya tahir, suci. Antum tahu persis ini. Ini orang sebelum berangkat ke masjid dia junub, belum mandi, tahu persis antum. Dia berhadas dan belum suci. Nah kalau antum tahu persis, maka antum nggak boleh ikut imam. Apakah sah orang sholat junub belum bersuci? Ya nggak sah. Karena bunyi ayat kalau mau sholat suci dulu dirinya. Nah kita tahu persis ini orang berjunub memang dan belum mandi orang ini, dan datang ke masjid jadi imam. Nah ini di poin ini maka imam ayakuna musliman wa tahiran. Kalau bahasa kitabnya ini la yajuzu al-iktida'u bi kafirin mu'linin kafrahu. Enggak boleh kita ini bermakmum ini ke orang kafir yang jelas kafirnya. Walaupun zimmi dilindungi. Ya kan? Wala yasihu al-iktida' aidan bi kafirin yukhfi kafrahu. Termasuk juga orang yang kafir itu menyembunyikan kekafirannya. Maka ini pun juga enggak boleh kita bermakmum ke orang itu. Iza iqtada syakhsun bi kafirin. Jikalau orang ini berimam kepada orang kafir, summa alima bidzalika fatajibu i'adatu shalah. Tahu dia orang kafir dan dia jadi imam, antum makmumnya, maka antum wajib mengulangi salatnya. Wala tajuzu salatu khalfal muhdis liman alima hadasah. Enggak boleh juga kita bermakmum ke orang yang berhadas dan kita tahu persis orang itu berhadas. Ini kalau tahu ini maka juga kembali orang ini enggak boleh ikut, li'annahu laisa min ahli shalah, karena orang yang berhadas itu bukanlah ahlu shalah. Terus kalau dia salat juga wa huwa alim bi hadasihi kana asiman, dia berdosa, salatnya batal dan dia mesti mengulangi lagi salatnya. Ini panduan yang pertama dalam kita ini ikut imam atau menjadi makmum untuk imam. Selanjutnya saya untuk pertanyaan, as-sifat al-mustahabbah lil imam, sifat atau karakter yang dianjurkan untuk imam. Yang pertama taqdimuhu al-afqah wal aqra. Dari sekian banyak warga kita ini yang zipur, siapa yang paling layak dan berhak menjadi imam? Yang pertama al-aqra, yang paling bagus bacaannya. Yang kedua al-afqah, yang diantara kita ini yang paling paham tentang sholat itu. Ini imam yang pertama. Nabi amalkan ini hadis dari beberapa sahabat, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, ada Mu'az bin Jabal, ada Ubay bin Zaid, kulluhum ansar, dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Selanjutnya karakter yang kedua, kalau sama levelnya, bacaannya sama-sama bagus, pemahamannya sama-sama pintar, sama banyak wawasannya tentang agama ini, siapa dahulukan? Taqdimuhu asin, mendahulukan siapa yang lebih tua. Oh ini lebih tua ini tidak duluan. Kalau pemahamannya sama dan juga bacaannya sama-sama. Namun juga Ustadz, sama juga umurnya. Seangkatan orang ini sama umurnya. Selanjutnya at-taqdim bin nasab wa syaraf. Tengok siapa yang lebih mulia
keturunannya. Sampai ke situ dikaji. Oh, nyo anak Tengku Ustaz, kalau bahasa Aceh gitu dia. Ini anak Pak Yai ini. Sama umurnya, sama pemahamannya, sama bagus bacaannya. Maka tengok nasabnya yang paling mulia. Namun itulah Ustaz, sama-sama anak Pak Kiai ini. Sama anak-anak Tengku nih. Tuh kamu pawai. Selanjutnya, taqdimul adal wal aura. Siapa yang paling warok? Apa makna warok? Orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang akan mengganggu agamanya. Dia nggak mau makan kecuali yang halal. Warok namanya. Dia kalau mau makan pastikan dari mana makanan itu. Dia kalau dapat uang pastikan dari mana uang itu. Kalau syubhat dia tinggalkan. Ini warok. Nah, sama juga waroknya. Karena anak-anak Pak Kiai, anak-anak Tengku sama waroknya Ustaz. Siapa selanjutnya? Taqdimul malik wal mustaqi al manfaah. Siapa yang lebih tinggi kalau antum ini? Yang lebih tinggi ini strata tentaranya. Ada tantama, atasnya lagi. Oh, dia komandan Ustaz, berarti dia duluan. Yang lebih tinggi ini stratanya. Kalau di sini ini mustahikul manfaah, yang lebih bermanfaat. Artinya dia punya ya jabatan dia. Suara dia, aturan dia didengar. Maka ini yang lebih berhak menjadi imam. Itulah Ustaz. Sama-sama nih Ustaz. Bagaimana lagi? Taqdimul wali wal hakim wal imam muratib. Nanti kalau ada dibuat di masjid Yon Zipur ini imam rawatib pagi sepulan, siang sepulan, maka imam itu lebih berhak. Yang diatur oleh masjid. Kenapa? Karena masjid memilih imamnya. Inilah yang disebut dengan al-imam muratib. Imam yang diatur untuk setiap sholat fardu itu. Nanti ada misalnya kalau sini ada ya Kang Asep, ada si Arifin, ada Fadilah, ada Yudi misalnya. Nah siapa yang diatur untuk maghrib ini? Oh si Fadilah, itu dia. Yang diatur melalui ya pengaturan orang-orang masjid. Ini yang berhak menjadi imam. Nah selanjutnya sifatul ukhra lil imam. Sifat yang lainnya untuk imam. Yang pertama, yukrahu ayusalliya khalfa atamtam. Kalau ada orang gagap. Coba bayangkan, imamnya gagap. Baca Al-Fatihahnya berulang-ulang dia. Maka lebih tepatnya ini dihukumi dia makruh. Sama tadi, imamnya nggak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Ustadz, bagaimana kalau imamnya itu buta, cacat alami misalnya, kupingnya satu, tangannya mungkin sebelah cuman, namun dia paling bagus bacaannya, perintahan orangnya, apakah boleh imam buta? Di antara kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan nggak boleh. Kenapa? Dia buta nggak sempurna. Namun ketahuilah bahwa dulu seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ini sahabat yang buta. Bahkan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma buta artinya. Dan Abdullah bin Umi Maktum menjadi imam di Madinah di masa Rasulullah. Kalau seandainya yang buta nggak boleh imam, kenapa? Nabi nggak menegur Abdullah nggak boleh jadi imam. Kenapa kamu buta? Namun cenderung ini jaga-jaga. Biasanya orang buta itu nggak menengok dia apakah pakaian dia suci atau tidak. Abdullah bin Umi Maktum dijaga pakaiannya, dipastikan suci. Nah, jikalau ada orang buta dan dia suci memang, maka dia layak jadi imam kalau bacaannya itu sempurna. Baik, ini diantara tadi sifat yang lainnya. Silakan yang mau bertanya. Sambil nunggu pertanyaan, Ustadz, ini ada anak belum balik Ustadz, namun dia sudah banyak hafal Quran dan bagus bacaannya. Boleh nggak anak yang belum balik itu menjadi imam?
Banyak orang katakan juga nggak boleh. Dia mesti balik. Iya betul, sempurnanya balik. Namun dia ada anak, bacaan yang paling bagus di antara kita. Nah, dulu seorang sahabat berikan dari Amru bin Salimah rahimahullah qala. Nah, Amru bin Salimah amamtu ala ahdi Rasulillah. Dia menjadi imam di masa Rasulullah. Diakui, kata beliau, wa ana gulamun. Saya masih anak-anak. Berapa umur beliau? Ibnu sab'i sinin. Saya anak yang berumur baru 7 tahun. Apakah di Arab itu anak umur 7 tahun udah balik? Belum. Tahu dari mana? Ada hadis menjelaskan, muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'. Ajarkanlah anak kalian itu salat dan dia masih berumur 7 tahun. Wadribu, dan pukul dia. Asal sinin, ketika anak ini berumur 10. Kalau begitu dipahami. Nah, pemukulan itu artinya ada punishment sanksi itu untuk yang wajib. Maka diambillah garis dari hadis ini, kebanyakan orang Arab itu ketika dia balik di umur 10 tahun. Nah, artinya ketika Amru bin Salimah ini berumur 7 tahun, dia jadi imam, Nabi enggak menegur, maka ini imam namanya anak belum balik, atau disebut dengan mumayyiz. Betul, dia belum balik, dia paham gerakan sholat, bacaan sholat, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Itulah yang disebut dengan mumayyiz. Nah, jikalau anak sudah mumayyiz, ya seperti Amru bin Salimah ini, maka dia boleh menjadi imam. Nah, kenapa Amru bin Salimah ketika jadi imam? Dalam kitab ini li'anahu kana aqra qaumi. Karena Amru bin Salimah orang yang paling bagus bacaan di kaumnya. Wa sabata fil hadis asabi an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu an anna Rasulullah qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Karena Nabi ajarkan yang menjadi imam itu adalah orang yang paling bagus bacaannya. Dan Amru bin Salimah walaupun masih kecil mumayyiz, dia paling bagus bacaannya. Ini untuk Imam As-Sabi. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada tentang bab jamaah ini? Kena paham semua nih. Silakan. Ada waktu kita ini 3 menit ini. Yang mau nanya mungkin silakan. Tentang bab salat jamaah. Ya. Selanjutnya, bagaimana nanti imamatul mutanafil wal qadi yajuzu ayatamma al muftaridu bil mutanafil. Antum datang ke masjid terlambat salat isya. Ada ini orang tadi masbuk atau masbuk dia. Habis sholat fardu dia tunaikan sholat sunat ba'diyah 2 rakaat. Antum nggak tahu, antum pikir ini orang masbuk. Antum masuk masjid langsung ikut di belakang orang ini. Sementara yang antum ikuti itu dia tunaikan sholat sunnah ba'diyah. Kita tunaikan sholat isya. Beda kan? Yang satu wajib, yang satu itu sunat. Nah, maka ya juzu, ya boleh orang yang dia sholat sunat, nah makmumnya itu sholat wajib. Namun jika tahu lebih tepatnya nggak usah. Oh dia sunat nih, kita wajib. Nah tadi alasan kenapa dia boleh? Karena li'adami ilmi, karena dia nggak tahu. Maka yang masbuk ambil orang yang sunat ba'diyah, langsung dia ikut jadi makmum. Nah tahunya kapan? Orang ini salam, antum sampai nyambung lagi. Nah setelah salam, antum dia katakan, saya tadi salat sunat. Apakah antum mengulang salatnya? Tidak. Dihitung dia di awalnya. Maka tadi orang-orang yang seperti ini itu dibolehkan. Ini posisi
Nah, posisi. Yang pertama, imamatul makruh. Yukrahu ayyusalli rajulu yaqumu wa aksaruhum lahu karihun. Limakna mazmumu syar'an. Ya, ini udah kita bahas tadi, ketika imam ini dibenci oleh makmumnya karena banyaknya maksiat yang dia amalkan dan tercela, maka ini jadi dia imam makruh. Nah, syarat al-iqtida wa kaifiyatuhu. Bagaimana posisinya? Nah, posisinya ini taqaddumul imam. Imam mesti di depan, makmumnya di belakang. Bedanya kalau makmumnya banyak, maka posisi makmum di belakang imam. Kalau antum sama laki-laki ini cuma berdua saja, maka posisi makmum itu di samping imamnya. Ketika Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya Maimunah, awalnya Ibnu Abbas berdiri Rasulullah. Rasul tarik Ibnu Abbas, letakkan samping beliau. Nah, artinya hadis ini menjelaskan kalau hanya berdua saja ini, maka posisinya ini imam, makmumnya di belakang sedikit, bukan belakang imam, sampingnya. Namun tidak sejajar. Ini untuk posisi taqaddumul imam. Idza taqaddamal makmum batalat salatu. Ini imam, makmumnya depan, ya kan? Artinya posisi makmum di depan imamnya. Maka yang kuat dalam mazhab Syafi'i batalat salatuhu, batal salatnya, kecuali nanti di Masjidil Haram karena kondisinya. Itu kalau di Masjidil Haram, kadang-kadang imam sana, kita di depan Ka'bah nih, makmumnya. Begitu azan berkumandang, semua yang tawa berhenti itu. Nah, imamnya belakang nih, di bagian sudut Masjid Nabawi. Sementara makmumnya samping Ka'bah itu. Kenapa? Karena kondisinya. Namun kita ini bukan di Masjidil Haram, di Masjid Yanzipur. Nah, kalau begitu posisi makmum mesti di belakang imam, bukan di depan imam. Hal-hal yang lain yang mungkin perlu dijelaskan juga adalah pemahaman. Ustadz, kami ini kan di masjid ada tiang-tiang ini. Ketika pas posisi saf itu di tiang, sana saf, ada tiang. Apakah tiang pembatas ini memutuskan saf? Tidak. Tiang-tiang itu tidak memutuskan saf. Termasuk ada dipahami juga bahwa kalau anak-anak sholatnya, dia nggak boleh dalam saf, dia mesti belakang sholatnya. Kenapa? Karena masih anak-anak. Yang tepatnya kalau anak itu nggak bernajis, bapaknya bawa anaknya ke masjid dalam kondisi yang suci tadi, nah si anak berdirikan di samping ayahnya. Dan itu tidak memutuskan saf, kecuali kalau anak itu berhadas. Apa contohnya? Dia masih pakai pampers, di samping orang sholat, maka ini najis dan dia memutuskan saf tadi. Baik, Ustadz, saya sudah sholat jamaah di masjid, kemudian istri belum sholat. Apakah boleh saya mengimami istri yang belum sholat tersebut sementara saya sudah sholat jamaah di masjid? Barakallahu fiik. Ya, ini yang disebut dengan i'adatus sholat, kembali mengulangi sholatnya. Apakah boleh kita ini mengulangi sholat sementara ini orang sudah sholat jamaah di masjid? Saya lupa nama sahabatnya. Ini sahabat sholat dengan Nabi di masjid berjamaah. Dia pulang ke kaumnya, ternyata di kaumnya itu belum sholat, dan bahkan dia menjadi imam. Maka sholat yang pertama dihitung dia fardu, sholat yang kedua dihitung dia sunat. Ada orang lagi datang ke Masjid Nabawi, dua orang ini. Ketika orang berjamaah, dia enggak di luar. Dia panggil, kenapa? Ini kalian enggak sholat. Kata orang ini, Nabi, kami udah sholat. Nah, Nabi ajarkan, kalaupun udah sholat, ada jamaah, ikut lagi.
Nah, yang kedua ini namanya dia i'adah sholat. Ada orang lagi, Nabi udah sholat jamaah dengan sahabat, dia baru masuk. Nabi tanya ke sahabat, man arada ayatasaddaqa, siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Artinya apa? Mengawani orang yang telat ini, yang masbuk ini. Sehingga orang yang sudah sholat ini, sholat lagi dia. Mengawani atau ya menemani ini orang yang sholatnya tadi masbuk. Nah kalau begitu, pertanyaan ini apakah boleh? Boleh. Boleh. Udah di masjid jamaah, pulang ke rumah, istri belum sholat, nah dia mengimami istrinya. Namun yang nggak boleh adalah merutinkannya, nggak boleh. Ini istri Kang Asep nggak sholat dulu dia, nunggu Kang Asep pulang dulu dari masjid. Nah ini namanya kayak dia merutinkan, itu nggak boleh. Jadi merutinkan amalan ini tidak boleh. Ya, yang lain silakan. Nanti misalnya sholat Idul Fitri, semua warga yang zipur datang ke masjid. Imamnya dalam masjid, makmumnya sampai keluar sana, sampai ke lapangan mungkin. Apakah sah sholatnya? Nah, al-imamu fil masjid wal makmum fi fadah. Imam dalam masjid, makmumnya di lapangan. Idza kana al-imam yusalli fil masjid wal makmum fi fadah kharij al-masjid, fatasihul jamaah wal qudwah. Itu sah jamaahnya, sah dia makmumnya bisyartin, dengan syarat la tazid al-masafah an salasimi'ati zira'. Jaraknya itu enggak melebihi 300 zira'. Nah, berapa 300 zira' itu? Ada mengukur dengan ini hasta ini, karena ini hasta adalah ukuran tradisional, ada mengukur itu 300 meter. Namun kan kalau antum pergi ke Masjidil Haram, imam di atas tuh, makmum banyak di bawah itu. Nah kalau hari Jumat antum datang ke masjid, misalnya jam 12.30 Jumat, datang ke masjid jam 12 ke masjid, itu antum berdirinya di luar masjid pasti, dan bahkan yang raya itu. Maka ini catatan juga tadi yang kedua, alla yahul bainahuma ha'il. Tidak ada penghalang antara imam orang dalam masjid dengan yang luar masjid. Kalau begitu nanti, jikalau kepenuhan masjid yang zipur ini sholat id sampai keluar, buka pintu itu. Pintunya dibuka sehingga jamaah yang dalam ini nyambung dengan yang luar. Kalau ada yang sholat di teras, sampai teras nih, ketika Idul Fitri, maka nanti posisi safnya disamakan dengan yang dalam. Samping nanti buka pintu samping. Nah, yang kuat dalam mazhab Syafi'i an la yahula bainahuma ha'il kajidarin mughlaq, pintu yang tertutup. Maka ini kalau imam dalam masjid, makmumnya itu di luar masjid. Buka pintunya sehingga nyambung jamaahnya. Ya, yang lain silakan yang mau bertanya. Masih ada? Ini selanjutnya as-salatu fi bina'aini, salat dalam dua gedung. Nah, idza kana al-imam wal ma'mum fi bina'aini mislu baitaini. Ini masjid, di luar masjid juga ada lagi rumah. Nah, gitu kan? Nah, qaulu ittisal as-saf min ahadil bina'aini bil akhar idza kana bina'il ma'mum yaminan aw yasaran li bina'il imam. Selama ini urutan artinya berdirinya para makmum tadi masih satu saf, boleh. Boleh. Kecuali nanti kondisi ini masjid, ini ada sungai, nggak mungkin makmum ini menyeberang. Ya kan? Namun suara imam jelas, gerakan imam jelas. Apakah boleh bermakmum? Boleh. Kondisinya. Sampai demikian dikaji oleh para ulama detailnya ini.
kapan bolehnya dan kapan enggak bolehnya. Baik, kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan. Kemudian saya ulang bahwa ketika orang memahami sholat jamaah itu sah minimal 2 orang, maka banyak orang yang sholat di rumahnya masing-masing, karena dalam hukum fikih jamaah itu minimal 2 orang. Maka Nabi ingatkan kita, lau sholaitum fi buyutikum, kalau kalian sholat di rumah-rumah kalian. Kata Rasulullah, laqad taraktum sunnata nabiyikum, kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Nah, sunnah Nabi ajarkan tadi, laki-laki sholat jamaahnya itu di masjid. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa ke depan insyaallah dalam bab ini, ya, kembali ke akidah lagi tentang sambungan setelah yaumul mizan. Kemana kita setelah di mizan ini? Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.